Selamat datang di Puskesmas Memburungan Kota Tarakan. Saya Dr. Azlina Abdul Karim akan mengajak Anda untuk mengenal mengenai stunting. Apa itu stunting? Stunting atau kerdil merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama. Saat ini, sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal. 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Periode emas adalah 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak anak dalam kandungan, yaitu 280 hari sampai anak berusia 2 tahun, yaitu 360 hari. Pada periode emas, pertumbuhan otak yang terjadi sangat pesat, yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kekurangan gizi pada periode emas akan mengakibatkan stunting yang tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Apa saja penyebab stunting? Yang pertama adalah praktik pengasuhan yang tidak baik, yaitu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, tidak mendapatkan ASI eksklusif, dan tidak menerima makanan pengganti ASI. Yang kedua adalah kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini karena makanan bergizi yang mahal, sehingga ibu hamil rentan terkena anemia. Penyebab yang ketiga adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Buang air besar masih dilakukan di ruang terbuka dan rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau perawatan ibu dan janin selama masa kehamilan, postnatal atau setelah kelahiran, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Hal ini mengakibatkan ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai, menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu, dan tidak mendapatkan akses layanan yang memadai di layanan imunisasi. Apa saja dampak dari stunting? Stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitasnya, serta terhadap daya saing bangsa. Dampak stunting terdiri atas 2, dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama yaitu gangguan metabolisme dalam tubuh. Yang kedua, gangguan pertumbuhan fisik. Dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan pada otak dan dapat mengakibatkan kecerdasan berkurang. Untuk dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh stunting adalah menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, mengakibatkan menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Dampak jangka panjang dari stunting adalah resiko tinggi munculnya penyakit diabetes atau kencing manis, obesitas atau kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas, atau mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan mental yang terjadi pada usia muda. Apa saja ciri-ciri anak stunting yang membedakannya dengan anak yang sehat? Yang pertama adalah pertumbuhan gigi yang terlambat, performa yang buruk pada tes perhatian dan memori belajar, pertumbuhan melambat pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata, wajah tampak lebih muda dari usianya, serta tanda pubertas yang melambat. Apa saja hal yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya stunting? Yang pertama, ibu hamil makan lebih banyak dari biasanya.
yaitu dengan banyak makan buah dan sayur, lengkapi dengan lauk pauk. Yang kedua, dengan mengonsumsi tablet tambah darah, yaitu selama kehamilan dan dilanjutkan sampai dengan masa nifas, dapat mencegah anemia dan menjaga sistem ketahanan tubuh. Yang ketiga, dengan melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, agar bayi mendapatkan ASI kolostrum yang kaya akan daya tahan tubuh dan ketahanan terhadap infeksi. Yang keempat, atasi kekurangan yodium. Pastikan menggunakan garam boriodium agar membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi lahir cacat. Yang kelima, dengan memberikan ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Kebutuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan cukup terpenuhi dengan ASI saja. Yang keenam, pemberian ASI hingga usia 23 bulan dengan didampingi MPASI atau makanan pendamping ASI. ASI terus diberikan semau bayi. Memasuki usia 6 bulan, bayi perlu mendapatkan makanan pendamping ASI. Yang ketujuh, menanggulangi kecacingan, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan pakai sabun, dan menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah. Yang kedelapan, dengan memberikan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi lengkap menjadikan anak tetap sehat untuk dirinya dan juga untuk lingkungannya. Yang kesembilan, akses terhadap air bersih. Sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Lantai sumur sebaiknya kedap air dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplester dan sumur ditutup. Jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah yaitu minimal 10 meter. Dan yang terakhir, gunakan selalu jamban sehat. Syarat jamban sehat adalah jamban yang tidak mencemari sumber air dan tanah, lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, tidak mengundang datangnya lalat, kecoa dan serangga yang dapat menularkan penyakit. Stunting dicegah, kecerdasan anak meningkat. Kami dari Puskesmas Mamburungan Kota Tarakan bangga melayani bangsa.